Salatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudahu ila yaumiddin. Uh, Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita sebagaimana biasa. Huruf-huruf hijaiyah ya, huruf-huruf hijaiyah yang kita bahas, kita lanjutkan pembahasannya insyaallah. Jadi sekali lagi bahwa membaca Al-Quran itu adalah ibadah, ya, ibadah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ibadah ini baru akan menuju kepada kesempurnaan. Ibadah membaca Al-Quran itu baru akan menuju kepada kesempurnaan prakteknya bila mana kita mengetahui ilmu penunjang. Penunjang dalam hal cara membaca Al-Quran. Sebagaimana ibadah yang lain, itu perlu ada ilmu. Karena secara umum, ibadah itu perlu dasar ilmu. Secara umum, kita tahu bahwa sholat itu adalah wajib. Itu adalah ilmu. Ya. Tetapi berikutnya, untuk mengamalkan sholat, kita perlu tahu ilmu tentang tata cara sholat. Ya. Demikian pula kita mengetahui bahwa membaca Quran adalah sebuah ibadah. Nah, untuk bisa membaca Al-Quran, kita perlu ilmu pengantar. Kita perlu ilmu penunjang. Yang ilmu ini berfungsi berguna dalam ibadah yang ingin kita praktekkan, ingin kita amalkan. Kita ingin baca Quran, ingin beribadah lewat membaca Al-Quran. Nah, ibadah baca Quran itu ada caranya. Ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah salah satunya dengan kita hadir di dalam majelis ini mengkaji huruf, makhraj huruf, dan sifat-sifat huruf. Ya, demikian. Dan saya kira juga ilmu-ilmu yang lain pun sama ya. Kita ingin bisa apa, tentunya kita harus mengetahui ilmu tersebut, ilmu yang menunjang kepada sesuatu yang menghantarkan kepada sesuatu yang ingin kita praktekkan. Baik itu yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah ataupun yang bukan berkaitan atau tidak berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dilanjut, satu musibah sudah terjadi di Indonesia, yaitu jatuhnya pesawat Sriwijaya, dan tentunya di sebagian penumpang dan kru itu juga ada saudara-saudara Muslim kita yang menjadi korban dalam arti kena musibah ini, mengalami musibah ini. Ya, kita turut berduka cita dan kita turut mendoakan semoga saudara kita yang menjadi terkena musibah ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala kehilafannya, diterima segala amal ibadahnya, dan dijauhkan dari siksa, dari fitnah kubur, dimudahkan dalam hisabnya, dan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa wafat dalam keadaan seperti itu kategorinya adalah mati syahid ya, mati syahid. Karena jelas masuk ke dalam kategori hadis yang menyebutkan bahwa orang yang meninggal karena tenggelam, ya, orang yang meninggal karena tenggelam itu termasuk orang yang kategorinya adalah mati syahid. Walaupun istilahnya kata para ulama adalah ada syahid dunia, ada syahid dunia akhirat. Jadi ini maksudnya adalah dalam kategori syahid dunia. Mungkin kita pernah merasakan bagaimana rasanya apa ya? Mungkin ada yang pernah merasakan nikmat. Mungkin ada yang pernah merasakan bagaimana masuk ke dalam air tenggelam. Ya, ya. Itu menyakitkan ya. Ya. Mungkin ada yang pernah belajar berenang kemudian tenggelam,
engap-engapan lah gitu ya. Itu tidak nyaman sekali, ya, sangat tidak nyaman. Nah, maka kenapa orang yang mati tenggelam, yang wafat karena tenggelam, seorang muslim yang wafat karena tenggelam dikategorikan meninggalnya sebagai meninggal mati syahid, karena proses kematiannya itu yang berbeda. Ada proses kematian yang sedikit demi sedikit yang lebih menyakitkan, seperti halnya orang yang kalau seseorang pernah merasakan tenggelam karena sedang belajar berenang misalkan, ya, itu kan engap ya, nggak bisa bernapas tuh di dalam air betul-betul menyakitkan, menyiksa gitu. Ya, jadi proses orang yang mati tenggelam itu karena tersiksanya karena tenggelam itu menyakitkan. Nanti boleh dicari ya di internet bagaimana rasa apa yang dialami oleh tubuh ketika tubuh ini tenggelam karena kehabisan nafas. Ya, nah itu bisa disinkronkan dengan kenapa hadis menyebutkan bahwa orang yang mati tenggelam itu dikategorikan mati syahid. Allah Ta'ala alam. Itu sebagai prolog kita di sore hari ini sebelum kita memulai kajian kita. Insya Allah makhraj berikutnya yang akan kita gaji di sore hari ini adalah terakhir tuh sin, zai, dan sod ya. Sin, zai, dan sod. Ya. Betul ya, itu sin, zai, dan sod. Untuk sore ini kita akan lanjutkan ke makhraj berikutnya ya. Itu makhraj ta, dal, dan po ya. Ini saya sudah bisa share materi ya. Sudah Ustaz. Ya. Nah, ini materi kita di sore hari ini. Huruf yang keluar dari ujung lidah dan pangkal gigi seri atas atau gusi. Nah, di makhraj kita, materi kita pada hari ini, itu ada huruf yang makhrajnya adalah, ini ujung lidah. Nah, ini yang dikasih titik, ya, ini yang dikasih titik. Ini adalah ketika ujung lidah ini bertemu dengan gusi gigi seri atas. Ya. Ya. Jadi perbatasan ya, ini perhatikan, pahami perbatasan gigi seri dan gusi ya. Jadi ada gigi seri, ada gusi gigi seri. Ada gigi seri, ada gusinya gigi seri. Nah, tentunya di sana ada tempat, ada posisi perbatasan. Perbatasan antara gigi seri dan gusinya, gusi atas, gigi seri atas. Nah, saat kita mengucapkan huruf ta, nah ujung lidah kita itu tempatkan, sentuhkan dengan perbatasan gigi seri atas. Perbatasan, jadi sebahagia antara gusi dan gigi seri pertengahannya ya demikian. Itu makhrajnya di sana. Ya. Itu makhraj huruf ta. Ketika huruf ini diucapkan, itu ada ini nih, hamas, ada udara yang harus mengalir. Terlebih lagi nanti ketika sukun, ya, ketika sukun. Tapi di sini uniknya ya huruf ta ini, walaupun udaranya mengalir, tapi suaranya tertahan. Nah, jadi coba kita praktekkan begini. Ujung lidah, tempelkan, sentuhkan dengan gusi gigi seri atas, lebih dekat ke pangkal lidah, seperti ini dalam keadaan sukun. At, dalam keadaan sukun, at. Nah, itu rasakan ujung lidah nempel, ya.
Rasakan ujung lidah nempel dengan gusi gigi seri atas. At, dengan pangkal gigi seri atas dan gusi. At, at. Ini mungkin terdengar di sana di antum sekalian ada eh, udara yang mengalir sedikit, ya. At. Nah, sebelum udara itu mengalir, itu ada proses di mana suaranya tertahan. Saya praktekkan begini. At, at. Nah, ini suaranya tertahan, ya. At. Ini udara belum saya alirkan. Beda kalau kemarin kita bahas huruf sin. Huruf sin itu suaranya tidak bisa kita tahan. Huruf sin itu suaranya otomatis mengalir, ya. As. Ya. Ini kita bandingkan huruf yang suaranya mengalir dan huruf yang suaranya tertahan. Huruf sin suaranya mengalir. As. Huruf ta itu tidak bisa suaranya mengalir. At, at, at. Nah, begitu huruf ta, ya. Nggak bisa. At, tat, 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 ta. Nggak bisa begitu. Ya, karena ujung lidah itu saat nempel dengan gusi itu kuat, ya. Dia kuat. At, nekannya itu kuat, ya. Tapi nanti lebih kuat huruf dal, ya. Jadi kuat di sini adalah maknanya syiddah, ya, suaranya tertahan. Nah, setelah suaranya tertahan seperti ini, at, at, setelah tertahan suaranya, langsung udaranya alirkan. Setelah suara tertahan, langsung sepersekian detik, langsung udaranya dialirkan saat sukun. At, at, at. Sehingga beda antara at dengan at, 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 at. Nah, ini yang kedua, ya. Jadi saat sukun itu udaranya harus lebih terdengar, ya. Harus lebih terdengar udaranya. Itu huruf ta. Tapi kalau huruf ta-nya berharokat, fathah, kasroh, dhammah, itu udaranya tidak apa-apa, tidak begitu terdengar, ya. Tidak begitu terdengar, tidak apa-apa. Tapi kalau sukun, udaranya harus betul-betul terdengar. Tapi catatan ini, walaupun udaranya harus terdengar, terdengarnya juga jangan sampai jelas. Dalam arti begini, itu udaranya itu terdengar hanya oleh orang yang dekat dengan kita. Kalau orang yang jauh dengan kita, ya, misalkan jarak 10 meter misalkan, ya, orang yang jaraknya 10 meter dengan kita, jangan sampai bisa mendengar udara saat huruf ta diucapkan. Jadi orang yang jaraknya 1 meter, paling juga 2 meter, itu baru at, ya, itu baru mendengar. Ketika sukun, ya, ketika catatan nih, ketika sukun, ketika fathah, kasroh, dhammah, fathah, kasroh, dhammah itu tidak begitu nampak, juga tidak mengapa udaranya. Demikian, ya, itu untuk huruf ta. Baik, kita langsung ke latihan. Kita lihat di sini. Nanti antum sekalian ini membaca yang contoh-contohnya ini saja. Kalau huruf tunggalnya saya contohkan, dan nanti ketika saya mencontohkan, antum sendiri-sendiri saja mengikutinya, ya. Ini at, it, ut. Saya ulang. At, it, ut, ta, ti, tu. Ta, ti, tu, tan, tin, tun. Atta, itti,
tu. Ya, baik. Itu cara pengucapan huruf ta ya dalam keadaan sukun, fathah, kasroh, dhammah, saat panjang di dua harokat, saat tanwin dan ketika bertasydid. Nah, baik seperti biasa berikutnya silakan ini baris pertama. Semua membaca baris yang sama ya. Siap. Semua membaca baris yang sama, baris pertama saja. Fokusnya di huruf ta yang ada warna merah. Tafadhal. Siap. Dimulai dari saya Ustadz ya. Silakan. Atroba, aswaddat, abiyaddat. Lanjut, enggak? Silakan berikut. Selanjutnya Mas Dwi. Silakan, Mas Dwi. Atroban. Ya. Aswaddat. Lanjut. Abyaddat. Ya. Selanjutnya Mbak Irmu. Maaf sebelum dilanjut. Oh, iya Pak. Iya Pak. Iya Ustaz. Jadi untuk yang kedua dan yang ketiga itu pakai kasroh ya. Iswa. Jadi yang kedua itu iswadat. Bukan aswadat. Oh. Punten Ustaz. Ya. Yang ketiga juga ibyaddat. Bukan abyaddat. Ya, taib. Demikian ya. Silakan. Bentar Ustaz. Apaan? Mbak Irmu, mohon enggak? Baik Ustadz, mohon koreksinya Ustadz. Siap. Atroban. Ya. Iswaddat. Ya. Ibyaddat. Yang ibyaddat diulang lagi. Ibyaddat. Ya. Lanjut berikutnya. Ya Pak Ali. Silakan Pak Ali. Oke, siap. Atroban Ya. iswaddat Ya. ibyaddat. Ya. Gus, lanjut berikutnya. Selanjutnya Kang Andi. Enggak, Kang Andi. Atroban Mm-mm. iswaddat Ya. ibyaddat. Ya. Teh Aruni. Silakan Teh Aruni. Atroban Ya. iswaddat Ya. ibyaddat. Iya. Berikutnya silakan. Selanjutnya Mbak Syifa. Atroban iswaddat Ya. ibyaddat. Iya. Berikutnya silakan. Selanjutnya Diana. Silakan Teh Diana. Atroban iswaddat Iya. ibyaddat. Iya. Berikutnya silakan. Mas Ilham. Atroban iswaddat ibyaddat. Ya. Ya. Ira udah. Silakan. Lagi. Iya, silakan. Irwan itu udah on mic-nya. Silakan. Kan, Mas Irwan, mangga. Atroban Ya. waddat Ya. ibyaddat. Ya. Selanjutnya Mas Rahim. Atroban iswaddat ibyaddat. Selanjutnya ini Mbak Ade. Atroban iswaddat Ya. ibyaddat. Iya. Lanjut. Salmanya ikut Mbak. Sinan Pak Ustaz. Sinan. Punten. Atroban Silakan. iswaddat Ya. ibyaddat.
Ibyadot. Ya berapa nih? Sinan. Usia berapa? 10. 10 Ustaz. Masya 10 Ustaz. Allah. Sekolahnya di mana Sinan? Di Mitsujo Shogakko. Aduh, SD apa itu? Saya nggak kenal tuh. Semangat ya, terus baca Quran Sinan ya. Iya. Mohon doa. Ya Allah. Ya, silakan berikutnya. Sudah Ustaz. Sudah semua ya. Ya. Baik, Masya Allah ya. Huruf maaf, ta sukun semua sudah bisa antum praktekkan semuanya secara makhraj sudah terdengar sesuai makhraj. Demikian pula untuk sifat hurufnya terdengar sifat hurufnya yaitu khususnya hamas itu terdengar hamasnya terdengar. Hamasnya ada. Perhatikan nanti jangan sampai huruf huruf ta itu saat sukun ya khususnya itu walaupun ada hamas hati-hati hamasnya jangan sampai terucap seperti huruf C ya. Nah, kan roba. Nah ini kayak huruf C ya. Kalau saya rasakan huruf C itu ujung lidah dengan langit-langit ya. Nah, kalau huruf C itu ujung lidah dengan langit-langit. Langit-langit memang langit-langit bagian depan ya. Ca, ci, cu, ca. Nah, ini ujung lidah dengan langit-langit. Sementara kalau huruf ta itu ujung lidah dengan gusi gigi seri atas. Bahkan dengan pangkal ya, dengan pangkal gusi dan pangkal gigi seri atas. Jadi perbatasan gusi dan perbatasan gigi seri atas bagian dalam itu ta. Ta. Jadi huruf ta ini ketika kita pas baca Al-Qur'an itu jangan diucapkan pakai huruf T. Ya. Karena huruf T dan huruf ta itu beda. Ya. Kalau huruf T itu kira-kira ujung lidah di mana posisinya tuh? Ya. Tapi jadi ikut-ikutan huruf tak Ustaz? Iya, kalau sekarang mungkin karena nih masih hangatnya dia Oh iya, dibahas. gara-gara masih hangat. Iya. Kalau kita Di bicara depan, sehat. Nggak. Nah, huruf T itu kalau saya sendiri T. Ujung lidah dengan langit-langit depan ya. Iya. T ya. T. Titik ya. Titik. Nah, itu ujung lidah dengan langit-langit depan. Tapi kalau tadi huruf ta ya ujung lidah dengan gusi. Maka lebih tadi gusi yang berbatasan dengan pangkal gigi seri. Itu huruf ta. Jadi secara sentuhan menyentuhnya ujung lidah antara T dan ta itu berbeda. Kemudian di antara yang membedakan juga kalau huruf ta ada udara yang mengalir. Ya. Kalau huruf T tidak ada udara yang mengalir, ya. Itu demikian huruf T. Baik, baris keempat. Sekarang huruf ta yang fathah. Silakan. Takfuruna. Maka Siap. Kang Ugi. Siap Ustaz. Takfuruna ya'tasim mustaqimin. Ya, lanjut. Selanjutnya Mas Dwi. Takfuruna ya'tasim mustaqimin. Ya. Selanjutnya Mbak Irmu. Hai, mohon koreksinya Ustadz. Takfuruna. Ya. Takfuruna. Iya. Ya'tasim. Ya. Mustaqimin. Mustaqimin. Iya. Betul, sudah betul. Selanjutnya Pak Ali. Takfuruna Ya. ya'tasim Ya. mustaqimin. Ya. Betul, sudah betul. Lanjut, enggak? Kang Andi.
takfuruna ya'tasim mustaqimin. Iya. Dilanjut. Teh Aru nih. takfuruna ya'tasim Ya. mustaqimin. Iya. Betul. Enggak, dilanjut. Mbak Syifa. takfuruna Hmm. ya'tasim Ya. mustaqimi. Ya. Lanjut berikutnya. Selanjutnya Diana. takfuruna ya'tasim mustaqimin. Ya. Lanjut. Selanjutnya Mas Ilham. Takfuruna ya'tashim mustaqimin. Ya. Silakan dilanjut. Irwan. Takfuruna ya'tasim mustaqimin. Selanjutnya Mas Rahim. Takfuruna ya'tasim mustaqimin. Ya. Mbak Ade. takfuruna ya'tasim mustaqimi. Ya. Dan Sinan. Takfuruna Tasim. Ya. Betul. mustaqim. Mustaqimin. Ya. Baik. Mustaqimin. Iya. Sinan Salman ya namanya. Salman adiknya. Adik Salman kakak. adiknya. Oh, adiknya. Salman belum baca. Masih kecil. Mandu. Iya. Iya. Iya, siap. Ya, baik. Tambahan tadi disebutkan di sini di makhraj ya. Huruf ta ini, nah ada sifat yang ketiga yaitu istifal, ya. Istifal. Istifal ini secara umum maknanya adalah bahwa posisi lidah itu di bawah. Maksud lidah di bawah itu adalah pangkalnya lidah. Nah, yang disebut pangkal adalah ini nih. Ini pangkal. Jadi ini pangkal lidah ini, lidah bagian belakangnya di bawah. Nah, ini disebutnya istifal. Jadi kalau saya katakan istifal, itu maksudnya adalah ini lidahnya, lidah belakang atau pangkal lidah tidak ngangkat. Kalau saya sebutkan isti'la, isti'la itu berarti pangkal lidah adalah ngangkat. Contoh ini. Nah, ini kita bisa bedakan nih. Ini huruf to. Ini kita lihat ini pangkal lidahnya. Huruf ini to dan dal kan beda nih posisi pangkal lidah. Hal ini istifal, ya, di bawah pangkal lidahnya. Kalau huruf to ini isti'la, pangkal lidahnya ngangkat. Nah, kembali ke huruf ta. Nah, huruf ta ini pangkal lidahnya istifal, sifatnya istifal. Nah, setiap huruf yang istifal, setiap huruf yang pangkal lidahnya di bawah seperti ta, itu suaranya tipis. Ya. Suaranya tipis. Bagaimana? Contoh seperti ini. Ta, 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 ta. Nah, secara praktek tadi antum semua sudah tipis ya, sudah tipis ya. Jadi nanti rasakan lagi ketika huruf ta diucapkan itu suaranya tipis ya. Jangan te. Nah, ini kayak dikulum suaranya ya, kayak dikulum ya. Itu tidak boleh. Jadi suaranya dialirkan saja. Ya, maksudnya itu karena bukan dialirkan, ini tertahan ya. Maksudnya ta. Nah, gitu kan. Ta. Ta. Jadi bedakan suara ta yang tertahan. Kalau suara ta yang saya maksudkan di sini tertahan, itu begini ketika sukun. Ini kan nggak ada. Sudah aja habis.
ya, tertahan. Ad. Tapi kalau dikasih harokat, maka sebenarnya yang panjang itu kan harokat ya. A, I, U. Yang panjang itu vokal. Kalau huruf tidak ada yang panjang. Jadi sekali lagi kalau huruf tidak ada yang panjang. Tapi kalau yang panjang itu adalah vokal. A, I, U, fathah, kasrah, dhammah. Huruf ta kita kasih panjang. Bunyi A-nya. Bukan huruf ta-nya yang panjang, tapi bunyi A-nya. Ta, ta. Nah ini yang saya maksudkan suaranya rasakan ringan di rongga mulut. Bahasa tajwidnya tarqiq, ya, tipis. Ta, ti, tu. Kalau dalam contoh mungkin di sini tadi, contoh kalau yang di Al-Fatihah ini mustaqim ya. Ihdinas siratal musta. Ta. Nah ini jadi tipis suaranya, ringan, terasa ringan di rongga mulut kita. Musta. Mustaqim. Ihdinas siratal musta. Mustaqim. An'amta. Nah, an'amta. Ta, 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 ta. Nah, ini rasakan ringan di rongga mulut bunyinya itu ya. Ta, an'amta alaihim. An'amta alaihim. Nah, itu suara tipis fathah kasrah dhammah ketika mengucapkan huruf ta. Ya, itu demikian. Baik, dari bacaan yang tadi antum semua baca, fathah, maaf, yang pertama sukun, kedua fathah, terdengar makhrajnya sudah betul bacaan antum, dan sifat hamas khususnya di sukun, tak sukun juga tadi sudah terdengar ada ya. Nah, praktek ke ayatnya nanti kita gabungkan saat kita membaca huruf dal ya. Kita bahas sekarang huruf yang kedua untuk sore hari ini. Makhraj yang sama, huruf dal. Kita lihat gambarnya. Huruf ta, huruf dal itu makhrajnya sama. Pangkal lidah tidak mengangkat. Ya. Kemudian kita lihat di sini dal itu persis sama dengan ta. Bagaimana huruf dal diucapkan? Dengan menempelkan ujung lidah pada gusi dan pangkal gigi seri atas. Persis sama dengan ini, ya. Dengan yang ta. Ini persis sama. Tapi yang membedakan antara ta dan dal di sini di sifat, ya. Ini sifat yang membedakan. Kalau ta itu ada udara yang mengalir. Nih. Ada hamas, udara yang mengalir. Tapi kalau dal, dia tidak ada udara yang mengalir. Ya. Itu yang perbedaannya. Persamaannya suara sama-sama tertahan. Suara sama-sama tertahan. At, 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 at. Ini juga sama. Ad. Nah, jadi sahabat sekalian begini. Mungkin huruf ini bisa jadi sebagian orang menganggap mudah huruf dal ini. Oh, itu kayak huruf D ya. Nah, mungkin begitu sebagian orang. Termasuk dulu saya sebelum belajar makhraj juga punya anggapan seperti itu. Huruf dal itu huruf D, ya. Karena kalau sepintas itu kayak sama, ya. Sekarang coba saya tanya ke antum semua nih. Ketika kita mengucapkan huruf D, yang mudah apa ya bahasa kita? Ada nama orang misalkan di Sunda ya, Dadan. Ya.
dadan. Itu kira-kira ujung lidah di mana itu? Posisi ujung lidah, nempelnya di mana tuh ujung lidah? Dan. Atau kita bilang nyebut kita dada, huruf D nih. Dada. Dada. Nah, saat kita bilang dada, itu kira-kira ujung lidah di mana nempelnya itu? Langit-langit. Langit-langit ya? Ya, langit-langit, betul. Saya pun merasakan begitu. Saat mengucapkan huruf D, dada, didi, dudu. Nah, ini ujung lidah nempelnya dengan langit-langit bagian depan. Sementara huruf da ini bukan ujung lidah dengan langit-langit. Ya, bedakan langit-langit dengan gusi. Nah, huruf dal ini adalah ujung lidah dengan ini, ya, gusi dan pangkal gigi seri atas. Jadi kalau misalkan huruf D mah di sini ya, da, ujung lidahnya di sini, da. Kalau huruf dal bawahnya lagi, ya. Ini ujung gigi seri ya, ujung apa? Gusi. Ini gusi nih. Ini gusi. Da, ya. Jadi beda ternyata huruf D dalam Latin dan huruf da dalam huruf hijaiyah, ya, beda. Maka ketika huruf dal diucapkan, dia ketika dal ini dibandingkan dengan D, maka dal itu pasti lebih tipis suaranya. Ya. Jadi huruf dal dia lebih tipis suaranya dibandingkan huruf D. Kenapa lebih tipis? Dal karena posisi ujung lidah yang berbeda. Ya. D ujung lidah dengan langit-langit depan. Kalau dal ujung lidah turun ke bawahnya lagi ke gusi gigi seri atas. Ya. Itu perlu kita perhatikan perbedaan antara D dengan dal. Maka kita ucapkan begini, sukun. Atau dalam keadaan ia sukun. Ad. Nah, untuk merasakan ujung lidah nempel dengan gusi. Ad. Da. Ada. Da. Dia dilatih seperti itu. Ya. Ini perlu kita latih supaya tidak kemudian diucapkan pakai huruf D. Ya. Karena tadi makhrajnya ternyata berbeda. Ya. Kita lanjut. Nah, huruf dal ini sifat yang tidak dimiliki oleh ta adalah qalqalah, memantul. Ketika sukun, ini harus dipantulkan. Nanti insya Allah kita praktekkan. Jadi itu sifat tambahan di antara ta dan dal. Kalau ta tidak boleh memantul, tapi kalau dal itu memantul. Jadi kalau ta dipantulkan, salah begini. At. Ketika ujung lidah nempel di sini, itu terlalu cepat dilepaskan, itu salah kalau ta. Kalau dal, baliknya. Nempel, langsung lepaskan. Kalau dal. Sukun, saat sukun. Ada. Memantul. Jadi ininya ujung lidahnya memantul. Nempel, balik lagi. Ada. Nah, itu kalau huruf dal. Jadi harus langsung dilepaskan ujung lidahnya itu ya. Kalau ta sebaliknya, tahan sebentar dulu agar enggak memantul. At. Nah, demikian. Allah taala alam. Baik, langsung dipraktek kita di huruf dal ya. Ini seperti biasa, ini 2 baris pertama, ini saya baca dulu dan antum masing-masing boleh mengikuti sendiri-sendiri ya. Sekali lagi, rasakan ujung lidah bukan dengan langit-langit, tapi ujung lidah dengan gusi gigi seri atas. Ad, id, ud. Saya ulang. Ad, id, ud, da, di, du,
da, di, du, dan, din, dun, adda, iddi, uddu. Nah, itu jadi nanti kalau antum mau membaca ini, kalau saya nanti share gambarnya, itu latihnya dengan sambil merasakan suaranya itu ringan ya. Nah, contoh misalkan ini nih, madhura. Mad, mad, mad. Jadi rasakan ini tipis suaranya ya. Saat ujung lidah ini tadi nempel dengan gusi ya. Mad, madhura, madhura, mad, mad. Nah, demikian ya. Seperti halnya tadi, silakan membaca baris yang sama. Ya. Maka Kang Ubi. Baris pertama Ustaz, benar? Ya, baris pertama ya, madhura. Siap. Madhura. Qad bayyana wad'u. Ya, berikutnya silakan. Selanjutnya Mas Dwi. Madhuran qad bayyana wad'u. Ya. Lanjut. Selanjutnya Mbak Irmu. Baik, Ustadz mohon koreksinya. Siap. Madhuran Ya. qad bayyana Ya. wad'u. Ya. Lanjut silakan. Pak Ali. Madhura qad bayyana wad'u. Ya, lanjut silakan. Kang Andi. Madhuran qad bayyana wad'u. Iya. Selanjutnya Teh Aruni. Madhuran qad bayyana wad'u. Iya, lanjut. Mbak Syifa. Madhuran qad bayyana wad'u. Iya, lanjut. Diana. Madhuran qad bayyana wad'u. Iya, lanjut. Mas Ilham. Madhuran qad bayyana Ya. wad'u. Iya, lanjut silakan. Irwan. Madhuran qad bayyana. Kodenya pantulkan. Kurang mantul tadi. Qad bayyana wad'u. Ya. Mas Rohim. Madhuran qad bayyana wad'u. Mbak Ade. Madhuran qad bayyana wad'u. Ya. Sinan. Silakan Sinan. Yang pertama. Madhuran Iya, betul. qad bayyana Bayyana. Ya, lanjut. Iya. Adek Salman ikut ya. Kedengaran suaranya nih bagus ya. Baik. Sekarang yang dalam keadaan fathah ya. Nih. Qad bada. Jadi ini rasakan tadi istifal. Karena tipis suaranya. Karena istifal sifatnya pangkal lidah tidak ngangkat, maka suaranya dihadirkan tipis. Da. Da, bada, bada, qad badati. Ya. Yakhda, yakhda'una, yakhda'una, fazadahumu. Ya, silakan. Qad badati yakhda'una
Fazadahumu. Lanjut. Mas Dwi. Qad badati yakhda'una fazadahumu. Mbak Irmu. Mohon koreksinya Ustadz. Siap. Qad badati yakhda'una fazadahumu. Iya, berikutnya. Ali. Qad batati Iya. yakhda'una Iya. fazadahumu. Iya. Kang Andi. Qad badati yakhda'una fazadahumu. Teh Aruni. Qad badati yakhda'una fazadahumu. Ya, lanjut. Diana. Qad badati yakhda'una fazadahumu. Ya. Selanjutnya Mas Ilham. Qad badati yahda'una fazadahumu. Ya. Irwan. Qad badati yakhda'una fazadahumu. Ya. Mas Rohim. Qad badati yakhda'una fazadahumu. Ya. Selanjutnya Mbak Ade. Mbak Ade atau Sinannya dulu? Belum kebuka ini. Qad badati yakhda'una fazadahumu. Sinan. Qad badati yakhda'una fazadahum. Iya. Alhamdulillah. Sudah semua ya? Sudah, Ustaz. Ya. Jadi sahabat sekalian, ada satu hal yang perlu kita pahami juga bersama, bahwa kita lihat contoh ini, ya. Madhuran, ya. Lafad madhuran, ya, lafad madhuran ini itu kan terdiri dari beberapa huruf, mim, dal, ha, waw, ra, dan alif, ya. Ada 6 huruf di sini. Rangkaian huruf, 6 huruf yang membentuk kata madhuran, ya. 6 huruf yang membentuk kata madhuran, huruf demi hurufnya itu adalah pondasi sebuah lafaz, ya. Pondasi sebuah lafaz. Nah, pondasi yang paling kuatnya adalah bagaimana mengetahui masing-masing poin pondasi ataupun masing-masing huruf itu, pondasinya adalah kita harus mengetahui makhraj dari tiap pondasi itu. Jadi mempelajari makhraj tiap-tiap pondasi atau huruf, karena huruf itu adalah basic, ya. Ini tidak akan ada kata madhuran kalau tidak ada huruf-huruf yang tersusun, ya. Jadi dalam Quran harus kita ketahui makhrajnya. Maka kalau tadi misalkan ada adik Sinan, adik Salman, ini satu fase mengenalkan Al-Quran huruf hijaiyah sejak dini sangat bagus sekali, ya, sangat bagus sekali. Sehingga sejak usia dini, sejak usia masih belia, itu sudah dikenalkan dengan bukan cuma bisa mengucapkan alif, ba, ta, sa, bukan cuma begitu, tapi juga sudah dikenalkan dengan
secara umum makhraj. Mungkin kalau untuk Dek Sinan, Dek Salman, ya tidak akan detail makhraj dan sifatnya. Paling tidak mendekati, ya. Paling tidak mendekati kepada makhraj itu, ya. Tapi sering berusia bertambah, insya Allah juga akan semakin semakin kuat prakteknya, akan semakin bertambah pula pemahamannya. Tapi sejak usia dini itu sangat bagus. Dan kita perlu iri ya, termasuk saya juga iri ya. Adik Sinan usia 10 tahun sudah belajar makhraj ya, sama ibunya siapa Mbak Ade ya. Saya sendiri mungkin termasuk yang telat nih belajar makhraj ya. Udah lepas SMA mungkin saya dulu belajar makhraj huruf. Baik. Baik sahabat sekalian, kita akan praktekkan huruf dal ini. Boleh membuka Al-Quran, boleh juga hafalan. Kita praktekkan di surat Al-Ikhlas. Ya. Kita praktekkan surat Al-Ikhlas dengan fokus di akhir ayat. Fokus di akhir ayat. Insya Allah semuanya kebayang ya surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Akhir ayat pertama ujungnya huruf dal, ayat kedua ujungnya huruf dal, ayat ketiga dan keempat pun sama ujungnya juga huruf dal juga. Semua kita insya Allah sudah hafal nih surat Al-Ikhlas sejak kecil, tapi belum tentu semua sudah tahu makhraj huruf dal. Sekarang kita sudah tahu makhraj huruf dal, maka mari kita praktekkan di Al-Ikhlas saat waqaf ahad. Nah, rasakan ujung lidah nempel dengan gusi ya. Jangan dengan langit-langit lagi. Kalau ada yang belum tahu, kalau ada yang baru tahu, kalau yang masih dengan langit-langit itu dirubah. Jangan ujung lidah dengan langit-langit ahad, ahad, ahad. Nah, ini dengan langit-langit nih. Jangan dengan langit-langit, tapi dengan gusi gigi seri atas. Lebih dekat ke pangkal gigi seri. Ya. Ad, ahad, ahad. Suaranya lebih tipis dal itu dibandingkan dengan d. Ahad. Allahus samad. Samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ahad. Jadi antum sekalian nanti baca Al-Ikhlas dengan tempo yang lambat ya, dengan tempo yang lambat untuk menegaskan huruf dal saat waqaf ya. Jadi lagi makhrajnya adalah ujung lidah dengan gusi, jangan dengan langit-langit. Saya ulang sekali lagi. Qul huwallahu ahad. Ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik. Silakan dari Kang Ugi dulu. 4 ayat Ustaz? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ayat terakhir diulang walam yaku. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Antum terdengar huruf nunnya dibaca. Yakunla. Oh, Huruf ya Ustaz. nunnya masukkan ke lam. Nunnya hilang. Nunnya harus hilang secara bacaan. Yakulla. Yang jelas lamnya. Walam yakulla. Siap, Ustaz. Coba. Ulang lagi yang keempat. Siap. Walam yakun lahu Nun masih nampak. Wah, jangan-jangan dia selama ini nun sama lam sama, Ustaz. Bisa jadi. Waduh. Ulangi. Siapa? Ulangi. Ya. Walam yakun lahu. Lumayan, lamnya sudah lebih masuk. Kul. Jadi,
Kunna. Kunna. Kulla. Kunna. Antum gini aja sementara. Bayangkan huruf Latin, huruf K, U, dan L. Kul. 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 Nah, itu. Ah. Kulla. Kulla. Siap. Ya. Ya, Ustaz sekali lagi. Baca lagi. Siap. Kulla. Betul. Kulla. Ya. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Itu PR antum ya. Astagfirullah. Pekan ini harus hilang itu nunnya, harus hilang. Karena makhraj nun dan lam kan dekatan banget ya. Dekat banget nun dan lam. Jadi karena dekat, mungkin saja kepleset itu harusnya lam tapi malah nun. Ya. Jadi nunnya harus total hilang secara bacaan, yang nampak lam. Ya, idgham. Walam yakulla kulla. Karena begini, kalau nun itu terdengar ada dengung. Ada gunnah. Tapi kalau lam tidak ada gunnah, nggak ada dengung. Kulla walam yakullahu. Ya. Ya. Berikutnya silakan. Selanjutnya Mbak Irmu. Ya, mohon koreksinya Ustadz. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, bagus teh, Mbak. Ya, silakan berikutnya. Selanjutnya Pak Ali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, maaf yang ayat keempat Pak Ali diulang. Walam yakul lahu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sekarang ayat yang pertama, tolong diulang. Qul huwallahu ahad. Ya, bagus. Bacaan yang pertama tadi, qul huwallah, itu yang kalau kedengar sama saya di sini, itu lamnya seperti masuk ke waw ya, kulhu. Jadi taib. Sekarang begini, sebelum taib, Ali jazakallah khair. Untuk semuanya, tadi ini tambahan selain huruf dal, ketika membaca Al-Ikhlas, baca Al-Falaq, baca An-Nas, dan baca Al-Kafirun. 4 surat ini diawali dengan kata kerja perintah, fi'il amr. Qul. Ya. Kalau kita lihat dalam tulisannya, dalam Al-Quran, itu yang harokatnya dhammah, itu huruf qaf. Ya kan? Qu. Maka kita manyun bibir kita. Qu. Manyun. Qu. Karena dhammah, harokatnya dhammah. Huruf qaf, harokatnya dhammah. Huruf lam, harokatnya sukun. Jadi ketika masuk kepada huruf lam, bibir kita sudah nggak manyun. Jangan qul, qaf, qu, l. Ini lam, sukun. Ini qaf, qu. Manyun, harus manyun karena dhammah harokatnya. Qu. Ini lam. Masuk di lam, jangan manyun lagi. Qul. Nah, bisa-bisa masuk. Jadi begini. Ini Al-Ikhlas. Hu. Ini huwallah. Hu, manyun. Qaf, lam, al, tidak manyun. Huruf ha, huwallah, hu.
manyun lagi. Jadi qulhu. Qulhu. Perhatikan ini bibir saya manyun ku, qaf, ku, al. Ini lam. Al. Lam tidak manyun. Al. Karena apa? Karena lam harokatnya sukun bukan dhamma. Qulhu. Hu manyun lagi. Huwallah. Manyun lagi karena dia dhamma hu-nya. Qulhu. 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 Jadi jangan begini. Qulhu. Nah, qulhu. Latih untuk mengucapkannya qulhu. Manyun hu, tarik lagi, manyun lagi di hu. Qul huwallah. Qul huwallahu ahad. Kalau nggak terbiasa, mungkin awal-awal agak kagok, tapi dengan sering dilatih, insya Allah bisa. Ya. Dilanjutkan, silahkan berikutnya. Ya. Kang Andi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, lanjut. Silakan berikutnya. Mute. Saya masih di mute. Mbak Syifa mah enggak. Punten Ustaz. Saya, maaf. Oh iya. Oh iya. Silakan. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Kan berikutnya. Selanjutnya siapa? Oh, Diana. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Selanjutnya Teh Aruni. Teh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Ya, silakan berikutnya. Selanjutnya Mas Dwi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Panjang. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Lanjut Ustaz. Sudah? Lanjut. Oh, ya. Mas Ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah, ada tamu depan, Qul huwallahu ahad. Paket mungkin. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Selanjutnya Irwan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Selanjutnya Mas Rohim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mas Rahim, ayat yang terakhir tolong diulang. Lam yalid. Ayat yang keberapa, Ustaz? Yang keempat. Yang keempat. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sekarang ayat ketiga. Lam yalid walam yulad. Oke, bagus. Kalau tadi bacaan yang pertama, itu di yalidnya tadi agak sedikit berhenti ya. Lam yalid walam yulad. Nah, tadi di bacaan yang pertama, ayat ketiga itu sedikit berhenti. Maka kenapa antum saya minta baca ulang ayat yang ketiga ini. Jadi memang kadang-kadang itu ada yang suka waqaf ya di ayat yang ketiga. Tapi itu kadang-kadang tidak jelas antara waqaf ataupun nyambung ya. Jadi lam yalid walam yulad, kadang berhenti. Jadi di sini tidak usah berhenti ya, lanjut saja sambungkan. Lam yalid walam yulad. Jadi pantulan huruf dal yalid, lid, yalid wa. Nah, dengan waw itu bunyinya nyambung ya. Ya, Ustaz. Jadi bunyi yalid ed wa, dengan wa itu nyambung. Lam yalid wa, nyambung. Lam yalid wa lam yulad. Nah, demikian ya. Jazakallah khair. Terima kasih, Ustaz. Jazakallah khair. Sama. Iyakum. Berikutnya. Mbak Ade. Kan, Mbak Ade. Sinan. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Mbak Ade. Yes, ya. Oh, ini pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Jepang? Gimana bahasa Jepang? Naon? Enggak bangga. roaming nih. Coba Mbak Ade ulangi lagi surat Al-Ikhlas, itu tadi yang dibaca. Terus baca dengan tempo agak lambat lagi. Kemudian sambil merasakan ujung lidahnya nempelnya di gusi, ya, gusi dalam, ya, gusi gigi seri atas bagian dalam. Ahad, 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 somad, somad. Ujung lidahnya saat nempel itu nempel lepas. Jadi jangan jangan gini, tempel tahan lepas, jangan. Tapi tempel lepas. Ahad, ahad. Nah, itu agak ditahan ujung lidahnya. Jadi jangan ditahan, langsung lepaskan. Nempel lepas. Ahad. Ahad. Nah, begitu. Somad. 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 Yulad. 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 Ad, id, ud. Coba. Ad, id, ud. Nah, itu sudah lumayan cepat memantulannya. Jadi pantulannya lebih cepat lagi. Bagaimana caranya? Saat ujung lidah nempel dengan gusi, nempel lepas. Ad. Tempel. Nah, betul, bagus begitu. Ad, coba. Ad. Itu masih agak ditahan. Ad, id, ud. Ad, id, ud. Oh, seperti itu, ya. Jadi cepat itu. Ad, id, ud. Nah, ad, id, ud. Bagus. Sekarang kita ke Al-Ikhlas. Ahad, coba. Ahad.
Ya, somad, Somad. yulad, Yulad. ahad. Ahad. Ya, demikian. Kemudian bacaan di Al-Ikhlas ya ataupun di surat yang lain itu usahakan suaranya semuanya nyambung ya. Jadi tidak seperti ini misalkan lam yalid wa lam yulad. Nah, itu jadi kayak ada berhentinya. Jadi suaranya sambungkan semuanya. Lam ya lam ya lam yalid wa lam yulad. Nah, demikian semuanya. Sinan silakan. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid walam yakul lahu Lam yalid lagi ulangi. Ulangi lam yalidnya. Lam yalid. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, baik, bagus Sinan. Kita ketika mengajarkan ini ya kepada anak-anak ataupun mungkin kepada siapapun, ke orang dewasa juga, saat mengucapkan lafdzul jalalah, lafaz Allah, itu huruf A, bunyi A-nya di atas hamzahnya itu ajarkan, tegaskan bunyi A-nya. A, ya tegaskan. A, Allah, nah, kan jadi beda tuh. A, Allah, Allah, ya Allah, Allah. Qul huwa wa wallah. Qul huwallah wa fathah wa lo wallah wallah. Qul huwallahu ahad. Jadi kadang sebagian ada yang mengucapkannya begini kan, Allahu Akbar. Ya, Allah kayak pakai huruf waw. Nah itu keliru ya, Allah. Jadi yang betul ini ujung lidahnya ngangkat karena huruf lam nempel dengan langit-langit. Allah, ya. Allah, Allah, Allahu Akbar. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu, qul huwallahu. Jadi nanti ketika mengajarkan lafzul jalalah tegaskan a-nya dan masuk ke lam. Allah. Demikian. Allahu ta'ala. Sudah semua? Sudah, Ustaz. Sahabat sekalian, materi kita di sore hari ini itu 2 huruf ya. Jadi yang pertama huruf ta, yang kedua huruf dal. Satu ayat lagi kita praktekkan huruf ta. Huruf ta. Insya Allah semua hafal ayat ini, yaitu ayat keempat surat Al-Kafirun. Ya, ayat keempat surat Al-Kafirun. Oh ini Sinan dan Salman. Ya, ayat keempat surat Al-Kafirun itu apa? Wala ana abidum ma'abad. Itu kan huruf dal. Ya, huruf dalnya jangan diucapkan abad. Jangan. Tapi huruf dalnya masukkan kepada ta. Sehingga yang jelas adalah huruf ta-nya. Dalnya secara bacaan hilang. Yang jelas, yang nampak huruf ta-nya. Jadi bacanya abadtum. Jangan abadtum. Jangan abadtum, tapi abadtum. Abadtum. Wala ana abidum ma'abadtum. Nah, abadtum. Baik. Masing-masing membaca, ini terakhir, masing-masing membaca ayat ini. Wala ana abidum ma'abadtum. Silakan. ولا أنا عابد ما عبدتم. Ya,
Berikutnya, silakan. Selanjutnya Mas Dwi. Silakan. ولا أنا عابد ما عبدتم. Iya, lanjut. Yang Mbak Irmu. Hai. Wala ana abidum ma'abattum. Ya, lanjut. Selanjutnya Pak Ali. Wala ana abidum ma'abattum. Ya, lanjut. Selanjutnya Kang Andi. Wala ana abidum ma abadtum. Ya, lanjut. Selanjutnya Teh Aruni. Wala ana abidum ma'abattum. Ya, lanjut. Mbak Sifa. Mbak Sifa. Atau Diana dulu. Silahkan Di. Wala ana abidum ma'abattum. Iya, lanjut. Selanjutnya Mas Dwi. Udah ya. Mas Ilham. ولا أنا عابد ما عبدتم. Lanjut. Selanjutnya Irwan. Wala ana abidum ma'abattum. Iya, lanjut. Mas Rohim. Wala ana abidum ma abattum. Iya. Mbak Ade. Wala ana abidum ma abattum. Ya. Sinan. Wala ana abidum ma'abattum. Iya. Sama Mbak Syifa. Wala ana abidum ma'abattum. Alhamdulillah. Sudah semua ya, Kang Nugi? Sudah, Ustaz. Iya. Jadi demikian ya. Jadi ada huruf-huruf yang memang pertama secara makhraj itu ada yang sama, tapi secara sifat berbeda. Seperti tadi contoh Al-Ikhlas ya. Walam yakul la. Ya. Nun sama lam itu makhrajnya sama, berdekatan. Ujung lidah nempel dengan langit-langit depan. Huruf nun. An. Nah, ujung lidah ngangkat dan nempel dengan langit-langit depan. An. Huruf lam juga sama. Al. An. Al. Dekat makhrajnya ya. Jadi ketika ketika beriringan, satu sukun, dua berharokat, itu harus masuk, harus lebur, harus hilang. Contoh nun tadi. Walam yakul la. Yakul la. Jadi yang jelas itu lamnya. Walam yakul. Nah ini baru masuk ke lam yang pertama. Walam yakul. Nah fathahnya belum. Walam yakul la. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian tadi contoh kedua adalah huruf yang makhrajnya sama, dal dengan ta, itu sama juga demikian. Ya, dalnya sukun, ta-nya berharokat, maka dalnya harus hilang. Abattum. Nah, secara praktek baca itu lebih mudah membaca abattum dibandingkan abadatum. Ya. Jadi lebih mudah abattum dibandingkan abadatum. Ya. Jadi bacanya seperti yang tadi sudah kita praktekkan, dalnya hilang. Abattum. Dalnya secara tulisan tetap ada, tapi secara bacaan dalnya itu hilang masuk ke huruf ta. Allahu ta'ala a'lam. Baik, sahabat sekalian, untuk sore hari ini mungkin itu dulu ya materi kita. Ya, makhraj dal dan ta. Dan insyaallah satu huruf lagi
kita akan bahas yaitu huruf po, huruf isti'la nanti di nanti di pertemuan yang akan datang insyaallah huruf po-nya ya. Demikian alhamdulillahirabbil alamin. Semoga majlis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum semua, tilawah antum semua dan tilawah kita semua semoga menjadi sebuah tilawah yang mendatangkan syafaat Al-Qur'an kepada kita semua yaumul hisab nanti. Dari saya cukupkan sampai di sini dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Siap. Jazakallahu khair Ustaz. Salam Sinan. Assalamualaikum Salman. Salam. Saya langsung pamit ya. Ya, mangga Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu.